atau visi besar kita ini untuk membantu seluruh stakeholder konstruksi yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada tuh istilahnya udah make servisnya Pak Tukang, tapi nanti di tengah jalan Pak Tukang minta tambah gitu. Oh harus berwirausaha, itu tergantung mindset, apa-apa itu tergantung mindset. Mungkin salah pengertian mungkin ya. Mulainya itu jangan cari investor dulu, tapi cari apakah produknya ini sudah diterima di konsumen atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pink Podcast, podcast intelektualitas, inspirasi, dan petualangan seputar dunia teknologi dan digital. Kembali lagi bersama saya Mia Briastami, dan kali ini kita tentunya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa di Markas Surabaya. Narasumber kali ini beliau adalah seseorang yang sudah bisa dibilang expert di industri dunia properti dan juga digital. Beliau ini pernah bekerja sebagai marketing eksekutif dan juga co-owner dari bisnis perumahan dan juga salah satu lulusan gerakan 1000 startup yang berprestasi. Nah, mungkin kita pas banget kalau malam ini juga kita akan menggali-gali ya, kira-kira mungkin Pink People di rumah sebenarnya udah pingin banget punya startup tapi masih mencari inspirasi juga. Nah, inspirasi kan bisa datang dari mana saja. Salah satunya mungkin dari narasumber kali ini. Untuk itu kita sapa dulu Mas Anam yang sudah hadir di ruang tamu kita di Markas Surabaya. Selamat datang Mas di Halo Pink Mbak Mia. Podcast. Sehat Halo Mas? Pink People, alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. senang kali kita udah kedatangan narasumber yang berprestasi juga. Kalau nggak salah saya dengar juga kemarin habis ada prestasi apa aja tuh Mas? Ada juara apa gitu deh saya dengar. Tahun 2023 kemarin saya dan teman-teman paktukang.com itu mendapat penghargaan dari Ibu Gubernur, Bu Khofifah, dan juga dari Kemenpan RB yang ngasih apresiasi penghargaan ke kita atas apa yang sudah kita ikhtiarkan selama kurang lebih 3 tahun ini. Nah, luar biasa sekali bukan? Nah, tadi saya dengar Pak Tukang gitu ya. Pak Tukang. Jadi memang dunia pertukangan gitu ya. Betul. Kalau saya boleh jujur nih Mas ya, kalau saya sendiri tuh kalau jadi tukang pasti malu deh Mas. Kenapa? Soalnya kan tukang ya pasti malu lah ya Mas ya. Ya bener gak sih? Mas, ya Iya. baiklah. Baru tahu sih. Oh gitu ya. agak susah connect ya. Nah, jadi dan kita kan mungkin juga kalau kita semua tahunya itu ya kalau tukang ada tukang ledeng, tukang AC, tukang listrik. Cuma juga nggak sedikit sih ya, ada yang tukang bohong, tukang PHP gitu kan, banyak. Nah Dalam ini banget tuh. Pak Tukang yang mana sebenarnya yang ada di manis gitu ya. gitu kan? Ya, jadi kita bikin paktukang.com itu paktukang.com itu sebagai platform yang menghubungkan teman-teman yang ada di kota terutama milenial untuk mendapatkan servis tukang, macam-macam tukang. Ketika kita bikin paktukang.com ini kita juga akhirnya ngerti gitu, ternyata dalam satu rumah bagian-bagiannya itu ada spesialisasinya agar ketika suatu permasalahan di rumah dikerjakan oleh yang biasa menangani itu bisa selesai dengan baik Yang gitu, nggak ada ahlinya. komplain lagi. Kan sering banget nggak sih kita order tukang lalu kemudian dapatnya tukang cat tapi untuk mengerjakan atap nanti setelah dikerjakan masih bocor lagi gitu Iya, kan. jadinya nggak puas juga ya. Betul. Lantainya ada yang miring-miring gitu karena nggak ahli gitu ya. Betul. Padahal kita kalau ke dokter aja cari yang ahli, yang Spesialis. spesialisnya gitu ya. Jadi tukang juga kurang lebih sama dong ya. Kita Betul. cari yang ahli. Nggak mungkin juga kan kita ke mau bedah di dokter jiwa gitu kan. Beda, nggak nyambung. Jadi untuk tukang kira-kira sama seperti itu. Nah, tadi kita ngomongin soal inspirasi ya Mas ya. Ini inspirasinya Mas Anam sendiri bisa came up with the ideas gitu. Apakah memang background pendidikannya sama seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Jadi kalau bicara tentang perjalanan sebelum bikin Pak Tukang, backgroundnya apakah sama atau enggak, tentu enggak ya. Waktu saya bikin Pak Tukang sebenarnya enggak kepikiran bikin Pak Tukang itu apa, karena saya itu kuliahnya dulu juga ilmu kelautan, dua teman saya itu di administrasi bisnis,
sama yang satu lagi di agama Islam gitu kan. Nah, pada saat kuliah itu kita ini apa kerja gitu, kerja ikut salah satu developer properti di Malang, kita nyoba-nyoba jadi property agent, nawarkan rumah-rumah di Malang itu. Akhirnya selama kurang lebih 8 bulan saya bekerja itu chemistry nyambung dong gitu, sering ngobrol. Ayo kalau misalkan kita keluar bikin bisnis bareng gitu gimana gitu. Sama Pak Tukang itu Sama ceritanya. Oh, teman-teman sama yang temennya, iya timnya itu ya. tiga Oke. tiga I teman see. saya tadi. Jadi dari situ Sesama mahasiswa waktu itu ya, masih sesama mahasiswa. mahasiswa. Oke, Jadi keren-keren. setelah ngobrol-ngobrol kita kepikirannya awalnya itu bisnis yang sama, properti juga. Jadi waktu itu kita udah nyari lahan gitu, udah nanya ke pemilik lahan, tapi kok dilalah ini apa COVID juga waktu itu. Nah sebelum COVID itu saya juga sudah jalanin dengan teman yang berbeda. Ya, jadi saya keluarkan tahun 2018. 2018 itu saya coba ngajukan proposal ke salah satu owner perusahaan di Malang yang punya tanah nganggur. Itu akhirnya kita gimana nih kalau misalkan kita jual rumah aja gitu. Nilai tawarnya kan pasti lebih tinggi daripada tanah gitu kan. Nah, proposal saya disetujui dan waktu itu ada 9 unit. Pas kita jual sampai 4 unit, kita bangun, saya dan tim itu yang 5 dan seterusnya itu ternyata minta naik. Ya, nah itu di sana saya belajar. Oh iya, saya salahnya karena nggak ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Masih mahasiswa juga nggak kepikiran itu gitu. Nah, terus dengan teman saya yang tadi yang perusahaan yang lain di mana saya bekerja juga di situ, itu kita coba ngumpul lagi dan waktu itu kalau nggak salah bulan Februari tahun 2020 COVID properti Turun ya, turun kan. betul, lesu banget. Nah, itu pemicunya simpel banget. Jadi di grup WA tukang itu ada yang salah satu yang nanya, "Mas nggak ada kerjaan ta?" I ke see. kita gitu. Akhirnya ya udah gimana kalau kita tawarkan aja di media sosial atau di marketplace gitu dan akhirnya di situ ada yang order. Oh, Oh ternyata gitu. ada peminatnya gitu. Akhirnya orderan pertama kita coba ikut tukang ke rumahnya si klien. Nah, dari situ kita mulai gali gitu. Akhirnya kita bikinkan website namanya pattukang.com. Oh baik. Jadi sebenarnya ada beberapa hal nih yang sudah saya tangkap. Yang pertama, kita boleh memulai sedini mungkin ya. Tadi belum lulus aja sebenarnya udah mulai kerja apa aja ya. Ternyata dapat inspirasinya dari situ. Dan kedua itu ternyata kayak sesuatu yang kita ngelihatnya kayak nggak positif nih, sesuatu yang negatif, yang sifatnya tadi lesu dan sebagainya. Ternyata itu peluang untuk pekerjaan sesuatu yang lebih besar lagi, bisa jadi seperti Betul. itu. Jadi kalau saya simpulkan itu sebenarnya ini istilah yang umum ya, the power of kepepet gitu ya. Kenapa saya ambil kerjaan sampingan karena uang jajan mepet gitu. Oh Saya gitu. kan bukan dari keluarga yang berada juga gitu. Jadi Kuliah juga ngandelin beasiswa gitu, job-job gitu. oke. Saya pernah buka ini dipasrai sama salah satu brand bubur bayi untuk buka cabang di Malang, lalu kemudian jaga kosan cewek itu juga pernah. Nah dari situ akhirnya saya belajar benerin plafon sendiri, benerin pipa gitu. Nah akhirnya waktu terjun ke dunia properti ini nggak buta-buta banget lah Benar. gitu. Problemnya apa Udah aja punya basic gitu. sebagai tukang ya, meskipun tadi benerin plafon sendiri dan Betul. iya 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 ya. Jadi juga tadi tuh kayaknya pas banget sebenarnya kadang itu bukan hanya menyelesaikan kayak kebutuhan kita sendiri ya. Ternyata tadi juga berkat itu mungkin dari kebutuhan orang. Tadi contohnya Pak Tukang itu tadi ya. Jadi tidak hanya bermanfaat buat Mas Anam dan juga teman-teman, tapi juga buat Pak Tukang yang ada di sana ya. Betul. Apakah sebenarnya itu juga yang waktu itu mendasari Mas Anam gitu juga buat kayak memulai bisnis, jadi business owner dan sebagainya apa? Kalau kenapa saya memutuskan untuk berbisnis mungkin agak mundur sedikit ke belakang. Jadi saya itu diingatkan sama saudara saya, kakak saya sendiri, itu ngomong kalau
kenapa kamu nggak bisnis? Bapak ibu kita ini pedagang semua loh gitu. Kenapa kamu nggak nyoba dagang aja gitu? Itu pertama. Lalu yang kedua, ini karena mungkin pas waktu kuliah itu saya sering ikut seminar-seminar motivator. Oh gitu ya. Heeh. Ternyata ada manfaatnya juga ya. Iya, jadi tahun 2013-2014 dulu itu kan di kampus saya kuliah sering banget ada acara seminar-seminar mendatangkan pengusaha-pengusaha muda. Waktu itu ada Bang Chandra gitu-gitu datang ke kampus saya. Nah dari situ sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Mindset, saya baik, pola bahwa pikir ya. ya harus nyoba untuk berbisnis gitu. Iya ya. Dan meskipun tadi udah ada pun kegagalan kayak yang Mas Anam pernah lakukan ya, tapi ternyata tidak menyurutkan langkah juga ya. Oh iya. Dan ternyata sekarang udah nggak zaman lagi, nggak harus kita itu datang ke suatu tempat untuk mendengarkan motivasi. Sekarang dengerin podcast aja udah bisa ya. Betul banget. Udah dapat Jadi motivasi banyak. melalui media-media apa YouTube gitu, media Spotify mungkin ya. Jadi kita bisa menyerap, paling tidak kita bisa belajar apa sih ke orang-orang yang udah lebih sukses lah daripada kita atau lebih duluan memulai gitu. Ya kayak Mas Anam sekarang ya, udah ada dapat suksesnya juga berbagi buat Amin, amin. pink people yang ada di rumah. Jadi kayaknya itu kayak terus ya, ada siklusnya gitu ya, impact itu ya. Karena kayak sekarang ini, jadi saya juga lagi belajar. Jadi saya punya prinsip bahwa belajar itu nggak terbatas tempat sama nggak terbatas waktu. Di mana aja kita ketemu orang, kita bisa ngambil baiknya apa atau hikmahnya apa. Contoh saya ketemu sama Mbak Mia nih, ilmu yang paling tidak bisa saya dapatkan ini ilmu Emang apa bicara tuh? sama orang lain karena saya introvert banget Mbak. Masa sih? Iya. Jadi saya itu sering banget kalau misalkan ketemu orang banyak, tapi kalau pas udah nyampe rumah itu ngerasa capek banget. Capek banget ya ternyata Betul. ya. Nah, mau nggak mau saya juga harus mencoba belajar gimana cara bicara sama orang gitu. Mulai berani untuk natap mata, eye contact secara langsung. I see. Kalau salaman nggak boleh nunduk, I itu saya see. pelajari. Oke, jadi tetap meskipun udah pun sukses tuh tetap humble ya. Ternyata masih ada hal yang terus bisa kita pelajari ya. Betul. Dan ternyata being introvert, jadi orang introvert tuh bukan alasan kita nggak bisa maju. Ternyata begitu ya. Betul banget, karena banyak nggak sih Mbak contohnya orang-orang introvert yang bisa sukses. Benar. Saya pun juga punya temen yang public speaker itu pun ternyata introvert. Bayangin tuh kerjaannya public speaking ya. Tapi ya itu tadi nanti di rumah recharge lagi. Nah, oke, ngomongin soal recharge ya Mas ya. Gimana kalau menurut Mas sendiri bisnis ini yang udah dilakuin itu cukup bisa apa ya kayak nge-recharge buat kayak energi Mas dan sebagainya kayak gitu, menurut Mas sudah puas nggak sih, sudah happy nggak sih? Jadi selama saya memulai paktukang.com 2 tahun pertama itu saya makan dari tabungan. Jadi motivasi saya untuk tetap konsisten menjalani startup ini, Pak Tukang ini adalah gimana mereka cerita, Mas, kebutuhan saya di rumah udah mulai settle, hutang saya di rumah udah mulai lunas, anak saya bisa sekolah sampai kuliah. Itu yang membuat kepuasan tersendiri ya. Walaupun materialnya belum dapet, kita secara emosional udah puas gitu. Nah, hal itu yang membuat teman-teman di Pak Tukang semangat bahwa mereka sadar apa yang mereka lakukan di paktukang.com ini nggak cuma membawa manfaat bagi teman-teman yang ada di Pak Tukang, tapi juga keluarganya, mitra-mitra Pak Tukang itu sangat terbantu dengan adanya paktukang.com. Nah, oke. Jadi bisa dibilang tadi social impact-nya itu ya. Betul. Nanti kita cerita lebih lanjut ya soal social impact-nya ya. Mungkin yang saya penasaran, berarti ini wajib nggak sih kalau kita mulai startup udah punya tabungan 2 tahun supaya kita bisa makan nih, gimana sih sebenarnya? Ya, mungkin kalau tabungan atau dana cadangan itu untuk menjaga motivasi ya. Karena kalau misalkan kita ngomong realistis, bangun startup terus kemudian startupnya nggak bisa menghasilkan, tentu
apalagi kalau udah berkeluarga, itu teman saya foundernya satu ada yang keluar itu karena ada tuntutan-tuntutan hal tersebut gitu. Jadi Iya. dapur harus tetap ngebul nih gitu. Betul Sedangkan betul. kalau kita bikin startup kan mungkin revenue atau laba yang dihasilkan itu Belum enggak ya? gede atau bahkan ada yang minus bahkan. Nah, itu kita gimana caranya bisa menjaga motivasi buat tetap konsisten gitu. Jadi tipsnya tadi yang satu kalau bisa punya tabungan dulu gitu. Punya Sama pemasukan lain mungkin pemasukan lain, ya. iya mungkin Ya, itu juga cukup realistis ya. Kemudian betul. mungkin tadi social impact itu bisa jadi kayak baterai kita juga ya supaya tetap jalan ya. Iya, sama ini ya, mungkin itu salah satu privilege juga waktu masih kuliah. Mm-mm. Karena kita kan cuman mikirin diri I sendiri ya, waktu masih see. jomblo gitu kan. Kalau Mm-mm. nggak makan sendiri gitu Benar benar kan. Tapi benar. kalau udah ada tanggungan-tanggungan lain itu kan Mm-mm. pasti mikirnya lain gitu, Nah, beda. itu pentingnya makanya kita start dari awal, dari muda ya tadi ya. Betul. Daripada mungkin tadi selain kuliah malah kayak cuma nongkrong atau ngegame doang gitu ya, dimana nggak ada apa ya mungkin kayak added value-nya, nggak ada nilai-nilai Iya, positif yang kita bisa dapat. Nah, tapi tentunya tadi ngejalaninnya tuh nggak hanya kayak happy-happy aja atau sampai sekarang ini ya, pasti ada hambatan-hambatan. Apa aja sih mungkin hambatan-hambatan yang pernah dilalui tadi kan yang udahlah tadi awal-awal tadi 2 tahun tuh mungkin jatuh bangunnya pakai sampai cuma makan yang penting kita ini nih mitra-mitra kita tuh ada merasakan impactnya gitu ya. Mungkin ada hambatan-hambatan lainnya yang dihadapi misalnya kayak oh, tukangnya ada yang mogok nih atau demo atau apa seperti itu. Ada nggak? kalau hambatan itu kita diedukasi ya, karena nggak banyak orang yang sadar bahwa tukang ini adalah profesi yang menuntut skill, yang menuntut apa vokasional ya. Mm-mm, Jadi harus punya skill, bukan jadi pilihan terakhir mm-mm, pekerjaan lagi mm, gitu. mm-mm, Artinya kalau misalkan kita mau nukang, itu kita minimal punya kemampuan untuk menyelesaikan problem di rumah. Contoh tukang keramik, mm-mm, ya harus punya mm, alat keramik gitu, mm-mm, alat pasang keramik, lalu kemudian tahu jenis-jenis keramik, kemudian tahu cara pengaplikasian materialnya seperti apa supaya apa konsumen yang order itu juga tidak kecewa, mereka mm, juga mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau misalkan itu terus-menerus dilakukan oleh para tukang, otomatis marwahnya mm-mm, atau persepsi masyarakat terhadap tukang itu enggak se mm. apa ya, seminim atau Minim, sekurang ya ya. sekarang gitu loh. Jadi tidak hanya mengedukasi masyarakat aja, ternyata mengedukasi pelakunya juga penting ya ternyata Betul. ya. I Jadi see. kita di dua ya. Jadi Mm-mm, yang kita bantu ini dua orang. Yang mm-mm, pertama urban milenial, mm-mm, yang kedua tukang. Urban mm-mm, milenial kita sediakan kemudahan-kemudahan, kemudahan mencari tukang, kemudahan perhitungan biaya dengan mm-mm, setransparan mm, mungkin dengan mm-mm, budget mm-mm, yang pasti pas kalau mm-mm. kalau slogan kita ya, pasti Oke. pas. Lalu kemudian tukang itu juga kita edukasi gimana Mm-mm, sih caranya melayani mm-mm, customer dengan baik, mm-mm, menyelesaikan pekerjaannya itu mm-mm. jangan sampai ada komplain gitu, Betul, supaya betul. dua-duanya ini dapat manfaat nggak cuman secara ekonomi tapi juga secara social impact. Ya, jadi kayak itu udah apa ya kayak membentuk persepsi masyarakat luas juga ya Betul, karena memang kalau kita sadari di luar negeri itu marwahnya tukang itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada sekarang ya daripada di sini ya sekarang di Indonesia ini soalnya kan mungkin di tukang tuh yang di sana itu yang jelas mahal di sana ya mungkin skillnya juga peralatannya juga rasanya betul, ya. iya. Dan mungkin kedepannya harapannya seperti itu juga ya di Indonesia ini ya. Iya, jadi misi besar kita ini atau visi besar kita ini untuk membantu seluruh stakeholder konstruksi yang ada di Indonesia. Stakeholdernya bisa jadi masyarakat gitu, yang membutuhkan jasa tukang, tukang itu sendiri, lalu kemudian ada apa
penyedia material atau kontraktor pun itu nggak jadi sebuah kompetitor buat kita, tapi kita juga Bisa jadi pengen bantu mitra malah ya. kontraktor gitu. Oke, jadi malah bisa bersinergi. Dan tadi bener banget tuh kalau dari segi customer sendiri kan memang biasanya tuh kalau udah nyiapin budget buat ngebangun, biasanya memang stigmanya siap-siap aja tuh, pasti akan membengkak gitu dan Betul. sebagainya. Ternyata slogannya pasti pas ya. Pasti pas. Itu bukannya udah ada yang punya ya? Kayaknya udah ada yang punya deh Iya, slogannya. jadi kalau kita strategi kita memang ingin memberikan ketenangan ya. Kalau konsumen awam ya kita edukasi gitu kan, kita berikan service yang yang trust gitu, yang oke gitu. Nah, pertama mulai dari perencanaan itu kita hitungkan budgetnya dengan lebih detail per item pekerjaan. Jadi kalau misalkan mau keramik, keramiknya berapa meter, sama dinding itu kan ada macam-macam, ada plester, ada cat, lalu kemudian ada pasang bata. Nah itu kita hitung satu persatu. Jadi nggak ada tuh istilahnya udah make servisnya Pak Tukang, tapi nanti di tengah jalan Pak Tukang minta tambah. Oh gitu, itu nggak ada di situ ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai juga ada ratingnya nggak tuh Pak Tukang? Ada Kayak, dong. oh gitu ya. Jadi sama halnya kayak platform ojek online gitu kan, itu kan ada rating dan review. Nah bedanya di Pak Tukang, itu Pak Tukang juga ikut bertanggung jawab kalau misalkan ada servis yang tidak sesuai, yang diberikan oleh tukang nggak sesuai atau buruk gitu, nanti Pak Tukang memberikan garansi gitu. Jadi goalsnya customer untuk menyelesaikan problem di rumah itu tercapai gitu. Kan nggak cuman pengen dapat tukang aja gitu kan, tapi kan pengen problemnya itu selesai. Benar. Gitu. Tujuannya tadi ya tercapai dengan yang dibantu sama Pak Tukang ini. Oke, jadi kalau menurut Mas sendiri hal-hal tadi yang Mas sebutkan itu dipengaruhi sama mindset atau pola pikir Itu yang banget sih. gimana Jadi tuh bisa jelasin? saya tadi kan cerita kalau motivator yang saya ikutin seminar-seminarnya itu membawa pengaruh ya dari mindset saya, cara berpikir saya. Jadi kalau kita bicara mungkin pandangan terkait harus berwirausaha itu tergantung mindset, apa-apa itu tergantung mindset. Mungkin salah pengertian mungkin ya. Jadi mindset yang dimaksud, yang saya pahami di sini kita harus punya bayangan kita itu mau jadi seperti apa. Nah setelah itu bulat targetnya ini, kita mau jadi seperti apa, baru kita turunkan. Kita turunkan jadi sebuah target-target yang punya istilahnya deadline gitu ya. Nah dari situ kita bisa metain tuh aktivitasnya. Searah atau enggak tuh ke yang kita tadi mau capai itu ya. Betul. Dan mindset juga yang membentuk pemikiran bahwa kita itu harus sejalan nih dengan target yang udah kita set, lalu kemudian kalau mau jadi pebisnis harus terus belajar ini, belajar itu gitu kan. Nah, itu pentingnya mindset di situ. Gitu. Jadi juga tadi kayak di breakdown juga itu ada timelinenya juga gitu. Mas. I see. Oke. Nah, kalau menurut Mas cara menimbulkan atau membentuk mindset itu gimana sih buat pink people yang mau bikin startup nih, bikin bisnis? Ini mungkin agak klise ya. Jadi kalau menurut saya itu kita harus punya mimpi gitu kan. Kita harus punya mimpi, kita pengennya jadi apa sih? Kalau gitu. Mas Anam pengennya jadi apa? Ini mimpi saya sejak SMA ya. Jadi saya itu pengen punya bisnis, yang bisnis itu nggak cuman membawa dampak ekonomi bagi saya, tapi juga bagi orang di sekeliling saya. Balik lagi bermanfaat buat orang lain tadi ya, social impact itu tadi ya. Iya betul. Jadi itu yang saya bawa sejak SMA. Bahkan saya itu udah pas waktu SMA itu kan di bangku ada kertas gitu, saya lipat-lipat jadi segitiga, saya tulisin direktur gitu. Akhirnya gitu ya. baru tercapai waktu pendirian PT. Jadi waktu SMA itu udah kepikiran begitu ya? Betul. Udah kayak motivator dong sebenarnya kan, kalau di motivator gitu ya, disuruh tulis gitu kan, ditaruh di papan gitu ya. Ini
bahkan sudah bentuk segitiga gitu ya Betul. direktur gitu. Dan itu ternyata ilmu mahal loh Mbak. Saya pelajari bahwa ketika saya baca beberapa buku gitu ya, mimpi kalau nggak dituliskan itu kita mudah lupa gitu. Tapi kalau kita tuliskan itu membantu otak kita untuk lebih mudah mengingat. Sebenarnya kamu hidup pengennya apa sih gitu. Jadi kita balikkan lagi tuh ke mimpinya. Betul. Dan juga tadi yang target-target kecil tuh yang kita kasih deadline itu juga Betul. mengarah ke itu ya. Boleh, jadi kalau ada yang mau jadi presiden juga sama ya, bikin itu dulu Iya, kertasnya dulu ya. betul. Tapi mungkin ini ya kita nggak nulis oh bapak saya harus jadi presiden dulu gitu kan. Bertahap gitu ya. Oke. Baiklah, kita kembali kepada topik kita kali ini. Nah, kadang-kadang itu kita pasti ya ada pengaruh juga ya. Gimana sih tadi anak SMA aja udah kepikiran buat bikin kertas direktur itu, apa mungkin juga ada pengaruh dari lingkungan yang mempengaruhi mindset kita. Jadi jangan-jangan kan Pink People di rumah juga perlu nih kayak mulai pilih-pilih lingkungan kita, atau gimana sih sebenarnya kalau dari Mas Anam? Iya, jadi waktu saya SMP itu MTS itu udah bantuin ibu saya buat jualan gitu. Ibu saya kan jualan di kantin ya gitu. Jadi sebelum sekolah itu saya bantuin buat bikin gorengan, terus belanja ke pasar juga. Akhirnya di situ menikmati mungkin ya. Ke bawah alur. Terus SMA itu saya juga ngajak Pak Pak Bon, tukang kebun, ayo ngumpulin botol. Ya, jadi ngumpulin botol sama kertas itu ini per semester paling enggak itu saya dapat berapa ya waktu itu 800 apa 900.000 bagi 2 itu kan lumayan ya. Jadi lingkungan itu pengaruhnya mungkin penting banget ya. Saya waktu kuliah juga ketemu sama teman-teman yang punya spirit yang sama gitu, pengen bikin bisnis gitu. Ketika ada seminar atau acara yang membahas bisnis juga saya ikuti gitu. Nah dari situ paling tidak saya ketemu dengan ekosistem yang satu pemikiran, terus itu yang membuat semangat saya jadi semakin tinggi gitu ya. Jadi mulai dari SD ternyata ya. MTS, SMP. MTS tadi ya. Oke. Jadi sampai kuliah, bahkan mungkin akhirnya dapat ekosistem yang baik juga dari 1000 startup itu tadi. Betul. Ya mungkin ya. Keren. Oke. Nah, kadang juga namanya manusia ya, wajar dong kalau kita itu kadang adalah ya kondisi-kondisi kita itu terpuruk, nggak baik-baik saja. Mungkin dan itu kadang juga mempengaruhi mindset kita nggak sih? Nah, mungkin ada tipsnya nih gimana dari mindset yang mungkin yang lagi kurang positif jadi bisa lebih positif. Mungkin ada tips-tips dari Mas Anam. Oke, jadi kalau dibilang ada pasang surutnya pasti ya, karena kalau hidup kan nggak lurus-lurus saja gitu kan. Nah, untungnya saya punya support system teman-teman yang satu pemikiran. Kalau misalkan ada surutnya, saya lihat teman-teman itu kok mereka masih semangat. Nah, itu membawa vibes yang positif buat saya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa harus ayo pokoknya kamu harus jadi kuda gitu. Tapi waktunya istirahat gitu. Healing gitu sekarang kan. Nah, biar nggak stres gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau misalkan jadi entrepreneur atau wirausahawan itu kan nggak pasti ya. Benar. Jadi belum tentu nanti lurus-lurus saja, belum tentu naik terus. Jadi paling tidak kita itu harus punya pemikiran, mindset, kita itu harus berkembang. Yang saya pegang terus itu paling tidak kamu harus tumbuh walaupun itu cuma 1%. Gitu. Tapi 1% itu kan kalau dibuat perumpamaan itu, kalau bikin garis walaupun muter-muter itu kayak spiral gitu. Walaupun muter-muter tapi naik gitu.
cuman di ini aja di dasar tok gitu. I see gitu ya. Jadi yang saya suka nih dari Mas Anam tuh ternyata itu tadi selain kembali kayak mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, ternyata juga menerima ya bahwa kita memang nggak selamanya baik-baik saja gitu ya. Betul. Dan mungkin kayak pasang surut gitu, nanti kita mungkin akan surut, akan naik juga. Dan mungkin tadi Mas bilang kan ya 1% gitu ya, mungkin kayak harga saham gitu ya, harapannya kan mungkin kalau ada turun nggak apa-apa tapi grafiknya naik terus Betul. gitu ya. Nah ini yang saya pelajari walaupun Mm-mm. dalam 1 minggu ini kita turun, Mm-mm. tapi ingat ditarik garisnya itu. Mm-mm. Jangan lihat 1 minggunya, tapi Betul. lihat 1 bulan, Baik, lihat 6 bulan, lihat baik. 1 tahun. Apakah itu naik atau Mm-mm. turun. Nah itu Mm. kalau naik ya bersyukur, Mm-mm. alhamdulillah gitu kan. Mm-mm. Kalau turun ya Mm-mm. kita muhasabah gitu. Evaluasi lagi ya. Refleksi gitu kan. Apa ya yang kurang ya gitu. Kenapa ya saya gini ya gitu. Dan diterus-terusin gitu ya. Betul. Kalau gitu mungkin udah waktunya juga cari mentor gitu kali Nah, ya. betul banget. Mentor itu membawa apa? Pengaruh yang gede di Pak Tukang. Waktu saya mulai mendirikan Pak Tukang bersama 2 orang teman saya, itu kan saya ikut programnya Kominfo, Gerakan Service Startup. Di situ saya akhirnya dapat mentor. Nah, mentor itu yang kurang lebih waktu itu 2 bulan ya. Waktu itu 2 bulan yang ngasih tahu kamu itu harus ke sini gitu. Mereka nunjukin jalannya karena mereka yang lebih pengalaman kan. Nah, Udah pernah di situ gitu ya mereka ya. betul. Jangan Jadi sampai melakukan kesalahan yang sama. bahkan waktu saya meet waktu itu saya ikut programnya Pak Sandiaga Uno juga. Waktu itu kan Covid ya, Betul. banyak event-event online yang bisa kita ikuti. Pak Sandi itu juga pesen kalau Pak Tukang itu harus punya mentor gitu. Nah I itu see. yang akhirnya saya rajin ikut event-event startup itu untuk mendapatkan koneksi, untuk mendapatkan mentor, ilmu gitu kan. Iya, iya, iya. Supaya selain menjaga motivasi juga, mereka juga ngasih tahu yang benar itu kesini loh gitu. Iya, iya, iya. Jadi tadi Mas juga bilang sempat bilangin kayak healing gitu ya. Berarti pernah juga ngalamin yang namanya burnout gitu. Pernah dong, nggak Kayak, mungkin nggak burnout nah gitu kayak kan. apa waktu itu Mas Anam ngatasinnya? Awal-awal pasti burnout. Jadi waktu itu order cuman dapat 5.000, ngelihat nominalnya kecil gitu kan. Apa ini layak dilanjutkan apa enggak. Nah, tapi saya punya partner yang alhamdulillah motivasinya cukup tinggi gitu. Jadi ketika saya burnout, saya lihat partner, oh iya dia semangat gitu. Akhirnya saya juga ikut semangat. Terus ketika dia burnout, itu juga saya yang on fire gitu kan. Nah, dia juga ikut semangat. Kalau dua-duanya burn out, ya udah kita mau ngelakuin aktivitas apa. Waktu itu sih saya main PS ya, main PS bareng. Breaknya main gitu. PS ya. Quality time bareng gitu. Jadi kayak ini ya, So kayak sweet ya, so sweet. so sweet banget ya. Jadi itu tapi itu penting banget sih punya partner, punya partner yang bisa membangkitkan semangat kita buat ini ya, apa antisipasi kalau burnout gitu. Dan itu bener banget sih Mas, kalau di dunia psikiatri sendiri itu namanya body system gitu ya. Jadi juga kita juga bisa kayak check up gitu. Kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja gitu. Mungkin seperti itu ya Mas. Dan itu udah ada teman aja kita mungkin kayak udah ngerasa lumayan lah berkurang ya kalau burnoutnya. kita ngerasa punya support system kan ngerasa diperhatikan gitu kan. Kok kayaknya separuh curhat gitu sih. Jadi sudah ada yang memperhatikan loh. Baiklah. Dan kalau kita memperhatikan dunia startup di tahun 2004 tuh gimana? Masih seksi nggak sih? Masih menarik nggak Kalau sih? startup ya, startup ini kan image-nya teknologi ya. Dan sekarang teknologi udah semakin berkembang, tentu dengan berkembangnya teknologi itu habit pasti akan berubah. Terbentuk dengan di situ sendirinya ya. peluang-peluang untuk masuk untuk bikin startup baru semakin terbuka gitu. Walaupun ada perusahaan-perusahaan atau solusi-solusi yang udah terdisrupsi dengan adanya teknologi tersebut gitu. Oke, nanti kita mau bicara lebih lanjut nih soal teknologi gitu ya. Seberapa penting, kudu gak sih sebenarnya? Tadi kan Mas sempat juga bilang tuh kalau kita ngomongin startup tuh biasanya asosiasinya sama teknologi. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, break dulu biar nggak burn out gitu Iya kan. dong.
yang podcast sama Mana apa ya nih, Pink Mbak? People. Udah deg-degan loh. Oke, jadi kita mau main rapid question atau jawab cepat gitu ya. Nggak usah pakai mikir lama-lama gitu ya. Langsung dijawab apa yang terlintas pertama, oke? Baik, Pink People juga siap kan di rumah? Sambil ikut ngejawab mungkin ya. Yang pertama, martabak atau terang bulan? Terang bulan, Bubur diaduk atau enggak? diaduk, Ditraktir atau mentraktir? mentraktir, Diputusin atau mutusin? diputusin, Nyupir atau disupirin? nyupir, Moto atau difoto? difoto. Selingkuh atau diselingkuhin? Waduh, berat banget. Diselingkuhin. Oh gitu ya, takut salah jawab kayaknya ya. Baiklah. Nah kita lanjut lagi ya. Kalau tadi soal startup dan teknologinya, tadi udah cerita tuh bahwa sebenarnya di 2 tahun pertama itu makan tabungan. Kemudian juga tadi Mas Anam juga sempat cerita tuh ketemu orang buat networking lah, buat mentorship, buat cari donatur juga apa enggak investor nih, apa harus selalu butuh investor gitu, karena kan banyak juga yang mengeluhkan modalnya nggak ada, pengen bikin startup tapi modalnya nggak ada gitu. Mungkin Mas Anam punya pengalaman atau tips buat mereka yang seperti itu. Jadi kalau kita memutuskan ya, kira-kira kita butuh investor apa enggak sih gitu. Itu kita juga harus tahu metrik apa yang menyebabkan atau yang mendorong kita harus menggait investor gitu kan. Kayak contohnya Karena kayak gitu. sejauh ini Pak Tukang berjalan dengan bootstrap dan atau memutar kas perusahaan, dan alhamdulillah dari situ bisa hidup kok ternyata. Yang jadi mindset ya, balik lagi mindset utama ketika kita mendirikan startup, sebenarnya siapa yang paling butuh startup tersebut, apakah konsumen atau investor gitu. Kalau konsumen ya fokus aja ke konsumen, jualan gitu kan. Nah, dari jualan itu kita dapat uang. Kalau nanti udah ketemu nih, misalkan, oh iya, ini solusinya harus di scaling. Ini nggak cukup kalau cuman di Surabaya aja gitu misalkan. Ini ternyata di Jakarta butuh. Nah, kita nggak punya modal gitu, nggak punya modal untuk buka di Jakarta. Nah, di situ kan ada ini ya, ada klik. Nah, kayaknya kita butuh investor nih gitu. Pun sama di Pak Tukang juga gitu. Ya. Pak Tukang ini kan mau apa? Sertifikasi gitu ya. Mau sertifikasi tukang. Nah, di situ Pak Tukang nggak ada dananya buat sertifikasi tersebut. Akhirnya kita mengajak pihak ketiga gitu untuk mendanai hal tersebut. Jadi mulainya itu jangan cari investor dulu, tapi cari apakah produknya ini sudah diterima di konsumen atau belum. Baru nanti ketika kita memutuskan untuk scaling up, itu kita lihat pihak-pihak yang bisa kita ajak ini kira-kira siapa, karena tidak semua investor itu cocok dengan kita. Baik. Gitu. Oh, jadi kayak kita udah punya semi established mungkin ya, sudah kayak udah jelas nih mau kemana. Jadi mungkin tadi ada tujuannya juga kalau misalnya ada investor atau Betul ada banget, donatur. karena investor juga punya patokan kok. Betul. Oh, ini startup ini layak untuk diinvest, startup ini nggak layak gitu. Nah, daripada kita memfokuskan energi kita di sana, kita habis energi di cari investor gitu. Kita fokusin dulu apakah produk kita ini udah dibutuhkan atau udah mencapai istilah produk market fit kali ya, produk market fit apa belum gitu. Kalau misalkan belum ya fokus aja di produk market fit, karena tenaga kita terbatas gitu, sumber daya kita terbatas gitu. Jangan sampai nanti ketika nggak mencapai produk market fit, modal kita atau sumber daya kita udah habis atau semangat kita udah hilang gitu. Nah, itu kan rawan banget buat tutup gitu startupnya. Iya. Jadi jangan kebalik gitu ya. Jangan kita kalau startup tuh harus punya investor dulu. Ternyata nggak begitu ya. Betul banget. Oke. Nah kalau karena kita ngomongin tadi soal tahun 2024 itu kan karena banyak ya memang ya perusahaan-perusahaan startup yang tadi yang Mas juga sempat cerita ya, akhirnya gulung tikar juga gitu kan. Nah mungkin ada hal ini juga bikin orang semakin takut tuh bikin startup. Mungkin Mas Anam punya
tips-tips gitu kan. Coba dikeluarkan itu jiwa motivatornya tuh yang sudah tergali. Silakan. Iya, jadi mungkin kita perlu tahu ya seberapa besar industri kita di market gitu kan. Kalaupun kita takutnya itu karena apa gitu? Apakah karena solusi kita udah ada atau karena butuh modal yang gede gitu. Kalau misalkan solusi yang kita tawarkan ini udah ada, contohnya Pak Tukang nih. Pak Tukang kan bukan satu-satunya aplikasi atau solusi digital yang menyediakan tukang gitu. Nah, di sana ada banyak pemain besar gitu. Tapi kenapa Pak Tukang tetap konsisten, tetap jalan gitu. Yeah. Kita tahu nih gitu. Kita ngambil positioningnya itu di mana gitu. Kalau head to head secara langsung, ini mungkin sedikit trik ya. Kalau head to head secara langsung kita tarung modal, kita pasti kalah dong. Gitu. Kita kan ibaratnya masih kecoa gitu kan. Kalau yang lain mungkin gajah gitu. Kalau kecoa ya jalannya minggir-minggir dulu nih gitu. Kita mempelajari market ini kita mau arahkan kemana gitu. Kita ambil yang porsinya seberapa gitu. Nah itu hal-hal itu harus kita pelajari. Baru nanti ketika kita udah klik dengan niche market kita sendiri, baru kita memutuskan untuk scaling up. Iya, karena segede-gedenya gajah pun pasti ada celahnya gitu. Betul Ya, yang dia nggak banget. bisa ceruk yang dia tuh nggak bisa main di situ Betul. gitu. Yang bisa main di sana malah kecoa itu tadi kan ya yang bisa Betul. masuk. Karena gini Mbak, ibaratnya nih saya sama Mbak Mia ini punya dua mata yang sama, tapi ketika kita memandang sesuatu, kita punya persepsi masing-masing. Betul, sudut pandangnya soalnya gitu. beda nih. Yang Betul satu lihatnya dari banget. situ, yang satu lihatnya dari sini gitu kan Iya. ya. Jadinya beda. Nah, kalau dari tadi kan kompetitor ya, sebenarnya kan banyak juga tadi ya. Itu gimana kalau Mas Anam melihat kompetitor itu? Kalau kita sih udah mempelajari ya skupnya kompetitor sampai mana, terus model bisnisnya mereka seperti apa gitu. Baru kita memutuskan. Saya sebagai drivernya, ibarat drivernya Pak Tukang, kita ambil mana nih gitu. Kita ambil kanan apa kiri nih gitu. Yang sekiranya itu enggak head to head secara langsung gitu. Makanya ketika saya ditanyain, apakah kamu ini enggak kompetitoran secara langsung dengan kontraktor gitu. Bisa dikatakan tidak gitu. Karena kontraktor yang misalkan butuh support untuk tenaga tukang itu kita juga bisa layani. Pun juga kalau misalkan mereka tukangnya lagi nggak banyak orderan nih, karena kontraktor kan masing-masing punya ini ya, masing-masing punya Niche juga ya tukang punya. yang loyal gitu. I see. Mereka nggak pengen tukangnya ini hilang gitu. Nah bisa dititipin juga ke Pak Ke Pak Tukang Tukang, gitu. oke. Akhirnya dari situ kita berpikir bahwa oh iya kita bisa bertahan dengan cara tersebut gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa tetap tumbuh, bahkan tahun 2023 kemarin kita tumbuh 500% gitu. Wah keren banget itu ya Mas ya. Nah kalau tadi yang saya sebenarnya tertarik tadi yang soal sertifikasi ya sebenarnya ya, karena ini semua sekarang ini zaman semua disertifikasi ya. Betul banget. Kayaknya ustazah juga disertifikasi Iya gitu dong. kan ya, masa Pak Tukang juga nggak boleh kalah gitu ya. Betul. Yang saya bilang di awal tadi bahwa tukang ini adalah sebuah pekerjaan yang vokasional itu ternyata ketika saya pelajari, saya nemu amanat undang-undang sudah diperundang-undangkan sebenarnya. Sebenarnya. Itu UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu harus melalui sertifikasi yang resmi dari BNSP, dan itu dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian PUPR gitu. Jadi itu kayaknya juga otomatis ngejaga kualitasnya Pak Tukang yang Betul jadi banget. mitra di situ Dan ya. uniknya sertifikasi ini dipecah-pecah. Jadi kalau tukang atap sertifikasinya untuk tukang atap, tukang listrik sertifikasinya tukang listrik, Betul. pasang keramik ada sertifikatnya pasang keramik. Jadi yang materi yang diajarkan dan diujikan itu tentang keramik Sesuai. aja. Jadi spesialitinya tukang ini
memang benar-benar teruji. Gitu. Benar-benar karena kompetensinya memang berbeda-beda ya tadi ya. Betul. Oke. Oke, tadi kan kita juga bilang tuh Mas kalau di awal tadi Mas juga sempat menyebutkan bahwa yang namanya startup tuh kayaknya nggak jauh-jauh soal teknologi. Sebenarnya apa harus online nggak sih Mas? Kalau sekarang itu nggak masih sepenting itu, sewajib itu kah untuk online kalau untuk atau masih bisa offline? Kalau Pak Tukang ya, Pak Tukang ini kan sebenarnya teknologi yang dipakai juga nggak advance banget. Kita belum jadi aplikasinya, bahkan kita masih memanfaatkan website. Kalau konsultasi juga masih lewat WhatsApp gitu kan. Nah, pertama kita nanya dulu ke konsumen atau ke klien, ini pengennya seperti apa sih gitu. Karena kita kalau memutuskan untuk mengembangkan aplikasi contohnya itu kan biayanya juga cukup cukup mahal ya. Akhirnya kita setelah nanya-nanya itu baru kita bisa putuskan gitu. Insight apa yang bisa kita dapat baru kita putuskan mau bikin aplikasi atau tidak. Walaupun gini, kita nggak boleh untuk tutup mata bahwa kita nggak perlu menggunakan teknologi. Teknologi perlu. Ini karena untuk scaling ya, pentingnya teknologi untuk menyebarluaskan dampak dengan masif. Gitu. Nah, kita juga melakukan itu gitu. Teknologi apa yang sekiranya paling dibutuhkan itu juga kita kembangkan gitu. Baik, jadi tadi yang pertama tergantung targetnya sendiri ya. Yang kedua juga memang nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya, sama seperti Pak Tukang tersebut sedikit banyak sederhana juga ya kadang ya. Tadi yang sudah ada kayak website ataupun lewat media sosial WhatsApp misalnya yang sudah lebih banyak orang memakai ternyata bisa dimanfaatkan gitu ya. Betul. Tidak perlu tadi aplikasi karena tidak kan ada yang namanya toko oren, toko hijau dan sebagainya, tapi ternyata tidak harus berbasis aplikasi. Betul, tadi ya. karena gini, startup itu kan tahap dimulainya atau tahap mengideasi sebuah bisnis gitu. Yang kita jalankan bisnisnya dulu. Setelah bisnisnya jalan, itu kita sambil mengembangkan teknologi untuk scaling dampak kita. Contoh misalkan ojek online gitu kan. Ojek online dulu masih pakai customer service via telepon gitu kan. Tapi setelah pakai aplikasi dampaknya bisa lebih luas gitu. Ya, tapi prinsipnya tadi kayaknya balik lagi memudahkan ya. Betul. Apa yang memudahkan dari customer gitu ya. Kalau ternyata sudah tercukupi, udah oke gitu. Tapi nggak tahu juga ya ke depannya seperti apa ya mungkin ya. Ya, tentunya kita juga ini lagi proses mengembangkan teknologi untuk perencanaan proyek ya. Nah, kenapa kita memutuskan itu? Ya, kita udah riset nih ke konsumen gitu. Pengennya seperti apa gitu. Lalu kemudian yang bisa kita bantu ini apa dulu gitu. Apakah order tukangnya dulu atau pengawasannya atau perencanaannya gitu. Nah, jadi kenapa kita perlu survei atau nanya-nanya ke konsumen terlebih dahulu? Karena modal kita terbatas gitu. Masih startup ya, masih startup modalnya nggak banyak, kecuali kalau misalkan kita anak konglomerat gitu kan. Unlimited bisa ya. minta papa gitu. Nah gitu. Tapi kalau misalkan kita berangkatnya, contoh Pak Tukang berangkatnya itu kan bikin website itu kalau nggak salah 1,5 juta, itu pun bikinnya ke temen karena kita bertiga itu nggak ada basic teknologi gitu. Jadi seseamless mungkin karena ternyata kita diajarkan distribusi startup pun ada namanya MVP kan. Produk minimum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Itu. Nah, itu kita jalanin tuh terlebih dahulu, baru nanti setelah itu jalan udah diterima, kita baru mikirin produk jadinya seperti apa gitu. I see. Jadi memang tadi kayak ngejawab masalah yang ada di sekitar juga ya. Itu balik lagi ke social impact itu tadi kali ya Mas ya. Atau kalau buat Mas ada nggak saran buat startup lain atau generasi baru yang pengen memulai bisnis dan bisa memasukkan aspek sosial atau lingkungan itu ke model bisnis mereka? Karena itu penting juga buat kontinuitasnya ya Mas ya ternyata. Kalau ngomongin startup sekarang mungkin nggak ada ya mungkin yang nggak berpengaruh di sosial ya, karena kita kalau misalkan mau bikin perusahaan startup gitu kan, kita
mindsetnya adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Contoh Pak Tukang, masalahnya adalah masyarakat sulit untuk mendapatkan tukang gitu. Kita sebenarnya nggak kepikiran loh, ternyata ada, oh iya ya, ada ya ternyata tukangnya curhat, anaknya bisa kuliah, gitu. Ternyata itu membahagiakan dan itu membawa dampak sosial gitu. Nah, itu dulu yang harus yang harus kita sadari bahwa kita bikin startup ini untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Setelah itu baru kita explore kira-kira dampaknya ini apa aja gitu. Cuma mungkin nggak semua orang tuh yang menyadari masalah-masalah itu, karena sebenarnya kan memang namanya orang ngebangun rumah atau benerin rumah itu sebenarnya kan dari dulu ya. Cuma Betul. kepikiran aja nih Mas Anam tuh bikin Pak Tukang, atau mungkin kalau dulu dari MTS mungkin jadinya Pak Kebon ya. pakkebon.com, karena kan tadi sama Pak Kebon dulu mulainya ya. Nah, kalau buat generasi muda atau yang tadi pinginnya sih bikin startup tapi bingung nih kira-kira apa ya masalah di sekitarku yang bisa aku pecahkan dengan startup ini, tuh gimana mungkin Mas? Itu mungkin mulai dari kepekaan kita ya. Contoh kita jalan kemana gitu, terus lihat ada orang kesulitan gitu. Kita coba nyelesain masalah tersebut. Ya. Kalau ternyata masalah itu bisa menjadi sebuah bisnis, itu bisa layak untuk kita jalankan dan udah jadi startup kan gitu. Kita latih dulu empati kita, kepedulian kita ke sekeliling, baru nanti ketika di situ ada potensi untuk menghasilkan revenue, itu bisa kita buat solusinya, lalu kemudian jadi sebuah produk dan jadi sebuah bisnis gitu. Nah, I see. Jadi pada saat kita melihat masalah tuh jangan mungkin keburu kayak, oh ini yang salah ini salah pemerintah nih misalnya gitu ya, atau Iya salah ini salah kan, dong. mesti kan kayak gitu ya. Betul. Ini Jadi karena kita tinggal di negeri Konoha gitu kan pasti ya. betul. Nah mungkin kita justru cari ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Nanti mungkin revenue-nya akan datang mengikuti ya. Iya, dengan sendirinya. Contoh ini mungkin apa ya? Sesuatu motivasi gitu ya. Jadi kalau bisa kita memberikan manfaat paling tidak buat kita sendiri atau keluarga kita. Nah, di situ akan melatih ini ya, melatih kepedulian. Kalau misalkan udah keluarganya oh iya gitu. Terus teman sekeliling mulai perhatian gitu. Kamu ada kesulitan apa? Nah, di situ akan melatih empati kita. Lalu kemudian ketika itu kayak Pak Tukang gitu, ada orang nanya Mas kerjaannya ada kerjaan gitu, ada kerjaan apa enggak gitu, itu kita nggak kepikiran loh ternyata itu jadi sampai sekarang gitu kan. Kita cuman niatnya bantuin tukang biar dapat kerja. Akhirnya sampai Setelah dapat kerja kita nanya ke yang minta bantuan tukang tersebut dan ternyata jadi bisnis gitu. iya, dan sampai sekarang dan sampai mendatangkan beberapa penghargaan tadi ya. Betul. Kalau dari Pak Tukang sendiri ada nggak, kan tadi tuh udah ada mimpinya Mas Anam tuh, masih ada nggak yang belum tercapai atau pengen dicapai melalui Pak Tukang itu? Banyak banget mungkin Mbak. Kayak Karena apa kita tuh? masih istilahnya masih kecil ya. Tentunya kita pengen dampak yang timbul, terutama dampak sosial dengan adanya paktukang.com ini bisa lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Contoh di tahun ini ya, kita mentarget tahun ini kita bisa berdampak kepada 1.000 tukang yang ada di Jawa Timur gitu, baik itu melalui program sertifikasi, kemitraan dan segala macamnya gitu. Nah, setelah 1.000 nanti next apa gitu kan? Kalau sekarang udah berapa nih? Kalau sekarang baru 70 Mbak, Oke. karena tukang-tukang yang ada di Pak Tukang ini kan kita seleksi Seleksi ya, betul. kita benar-benar memastikan bahwa tukang ini layak dan siap untuk didistribusikan ke konsumen. Konsumen. Ya, tapi jangan salah 70 itu udah kali berapa tuh keluarganya tuh yang terdampak Betul ya. banget, karena bisa jadi, nah tukang-tukang yang dulunya tahun 2021 ini hanya kerja sendiri, sekarang udah jadi kepala tukang, udah jadi mandor yang udah bisa ngajak keluarga, ngajak teman di kampung untuk ikut kerja bareng dia gitu kan. Jadi satu tukang bisa ngasih dampak paling tidak ke
lima tukang lain atau 5 orang yang lain gitu. Betul ya, word of mouth lagi ya. Kalau tadi ini kan juga kita masih mumpung di awal tahun ya. Tadi selain 1.000 tukang, mungkin ada yang pengen dicapai di tahun ini. Kita ikut bantu doain deh. Jadi ini sekalian info juga buat teman-teman yang ada di Surabaya atau Malang yang punya saudara atau keluarga yang berprofesi jadi tukang, bisa didaftarkan ke paktukang.com karena kita di tahun ini merencanakan akan ada sertifikasi sebanyak 1.000 tukang gitu. Nah, yang untuk target-target yang lainnya mungkin semakin menyebarluaskan dampak adanya paktukang.com ya. Iya. Nggak cuman bagi tukang aja, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya gitu. Dan tadi perlu diingat sertifikasi itu gratis ternyata ya. Itu kapan lagi ya? Kalau ada tuh kemana tuh Mas? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ada yang berminat untuk jadi partner Pak Tukang, mau order Pak Tukang, bisa langsung ke www.paktukang.com. Di situ bisa milih cari tukang atau jadi mitra Pak Tukang. Mudah banget. Nanti setelah itu akan dilayani oleh tim Pak Tukang. Gitu. Oke, nah ini kan namanya Pak Tukang. Betul. Ini diskriminatif nggak sih? Maksudnya kalau ada yang Bu Tukang yang pengen ikut masih boleh nggak sih sebenarnya? Iya, belum ada kan ya, dari 70 tuh belum ada ya? Kemarin kita dapat pertanyaan serupa juga. Kenapa namanya Pak Tukang? Patriarki banget sih. Gitu ya. Tapi kita untuk internal itu 20% tim Pak Tukang. Itu perempuan dan ada juga ternyata ibu-ibu ikut bantu-bantu di bangunan. Kita juga nggak nyangka loh Mbak, ternyata ada tukang ternyata dan ibu-ibu gitu. Betul. Karena waktu itu pakai masker gitu. Terus kita tanya, Bu, kenapa pakai masker? Biasa aja gitu. Dan sekarang udah mulai terbiasa beliau. Jadi ibu ini sudah disertifikasi belum? Untuk sekarang belum. Dalam karena proses ya. Kemarin baru tahap pertama itu baru 30 orang, nanti akan berlanjut tahap kedua dan seterusnya. Gitu. Wah seru banget ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Bu Tukang juga bisa ikut ya. Betul kan kemarin juga sempat viral tuh kayaknya ada tukang panggul yang cewek-cewek cantik itu yang mahasiswa ternyata ya. Dan ini nggak cuma terbatas tukang aja kan. Benar-benar. Nanti iya di tuh. Pak Tukang ini ada banyak macam servisnya. Betul. Saya sudah lihat tuh ada yang jasa desain arsitektur dan lain sebagainya. Itu jadi terbuka banget buat teman-teman yang punya keahlian di situ untuk join jadi mitra Pak Tukang. Iya, seru banget. Jadi ternyata banyak banget kayak masalah yang bisa terpecahkan tuh ternyata dari Pak Tukang tuh. Jadi mungkin bisa dilihat tuh ya kira-kira Betul apa. banget. Oke. Baiklah, mungkin kalau dari yang sudah kita bincangkan hari ini udah banyak banget nih tips-tips atau pengalaman yang sudah dibagikan yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Mulai tadi dari memulai dengan awal, kemudian yang gak kalah pentingnya itu empati gitu ya, sehingga kita bisa tahu ada permasalahan apa yang ada di lingkungan kita yang bisa kita jadikan inspirasi untuk startup kita. Kemudian jangan lupa ternyata social impact itu bisa jadi bensin kita juga ya untuk terus berjalan. Kemudian yang gak kalah pentingnya yang bisa bikin kita terus berjalan adalah lingkungan yang sehat tadi ya. Supaya kita tadi kalaupun ada yang burn out ternyata ada bumpernya tuh. Harus ada support sistemnya yang sehat. Nah kemudian Mas Anam juga mementingkan adanya mentorship gitu ya. Kita coba mendekatkan diri di ekosistem startup yang sehat gitu ya. Jadi kita bisa saling belajar dan sebagainya. Nah mungkin ada lagi nih Mas Anam yang mau ditambahkan untuk kesimpulan kita untuk podcast kali ini. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin memulai sebuah usaha, sebuah bisnis, kita nggak perlu ragu, mulai aja dulu. Toh kita nggak tahu kan, mulai aja itu kan bisa gagal, bisa berhasil. Kalau gagal kita belajar, kalau berhasil alhamdulillah gitu, syukur gitu. Nggak usah ragu karena Pak Tukang dulu kan mulainya dari media sosial, dari marketplace gitu kan, dan ternyata
sampai sekarang kita bisa hidup dari Pak Tukang gitu. Yang dulu awalnya cuman mungkin sampingan, sekarang udah bisa jadi pekerjaan utama. Ada beberapa founder yang udah berkeluarga gitu. Itu jadi motivasi juga gitu. Motivasi untuk berkeluarga juga maksudnya apa gimana tuh? Amin. Iya, jadi nggak usah ragu, mulai aja dulu. Setelah nanti jalan, ini yang berat mungkin ya, konsistensi. Konsistensi. Gitu. Iya. Jadi banyak teman-teman yang udah ninggalin startup mereka, ninggalin apa yang mereka bangun, itu karena kurangnya konsistensi tersebut. Saya jadi ingat tadi salah satu yang Mas Anam sampaikan gitu, bahwa mau kegagalan atau apapun kita mungkin harus lihat ditarik agak panjang gitu ya, garisnya mungkin sebenarnya naik, dan apapun itu sebenarnya merupakan perkembangan ya. Betul banget. Dari yang jatuhnya kita pun kita belajar sebenarnya ya, apa yang Betul. bisa diperbaiki, seperti itu rasanya yang mungkin banyak yang kita bisa pelajari dari perjuangan Mas Anam dengan membesarkan startup Pak Tukangnya, begitu ya. Oke, baiklah, untuk Pink People yang di rumah mungkin juga semoga podcast kali ini juga mendatangkan manfaat yang besar sebagaimana saya untuk hari ini. Amin. Mungkin ada manfaat lain yang pingin Pink People dengarkan dari podcast kita. Mungkin ada tema-tema khusus, silahkan mungkin bisa komen di bawah sehingga kita bisa tahu tuh, kita bisa juga memberikan kepada Pink People sesuai dengan keinginan Pink People. Oke, baiklah. Terima kasih banyak buat Mas Anam yang sudah hadir di sini di Markas Surabaya. Semoga tidak lelah-lelahnya ya untuk berbagi. Amin. Terima kasih Mbak Iya, Mia dan semoga Pink sehat People selalu. semuanya. Oke, baik Pink People, terima kasih sudah bersama kita selama 1 jam terakhir. Tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.